Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan mulai naik ke atas. Ini sunnatullah. Ya, jadi semakin mendekati fajar, malam semakin gelap. Jadi ketika kegelapan itu sudah memuncak, maka tersenyumlah karena sebentar lagi fajar akan terbit. Ini kehidupan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam ajaran akhlak tasawuf kita diberitahukan bahwa secara umum sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada dua kategori. Yang pertama ada yang disebut sebagai sifat jamaliyah. Sifat-sifat yang merupakan simbol keindahan. Keindahan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada sifat Rahman, Maha Pengasih, ada Ar-Rahim, Maha Penyayang, ada Al-Latif, Maha Halus, ada Al-Afwu, Maha Pemaaf. Kemudian ada banyak lagi, ada Asy-Syakur. Asy-Syakur ini maknanya Allah yang Maha berterima kasih. Ini namanya sifat-sifat jamaliyah. Sifat-sifat yang menunjukkan atau menjadi simbol keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada juga sifat-sifat Allah yang dikategorikan sebagai sifat jalaliyah. Sifat yang menunjukkan ketegasan, keagungan. Ya. Contohnya Al-Qahhar. Al-Qahhar itu artinya apa? Allah yang maha memaksakan kehendaknya. Ya. Tidak ada yang tidak bisa tembus jika Allah menghendaki. Sama keadaan. Sekokoh apapun. Ada juga Al-Mutakabbir yang maha sombong, yang maha angkuh. Ada Al-Muntaqim yang azabnya ini langsung menusuk. Dan banyak lagi sifat-sifat Allah yang lain yang menunjukkan jalaliyahnya, keagungannya. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengatakan begini kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, absyiru, bergembiralah kalian. Kenapa? Karena Tuhan kalian ini ya, adalah zat yang punya jamaliyah dan punya jalaliyah. Kalau kamu ingin menjadi hamba yang selalu ingat Allah, ya, selalu menjadi hamba yang ingatanmu kepada Allah tidak pernah putus, maka apapun yang kamu alami, ingatlah kamu sedang menyaksikan penampakan jamaliyahnya Allah atau penampakan jalaliyahnya Allah. Apapun yang kita alami, itu pasti tidak bisa lepas. Apakah itu pantulan sifat jalaliyahnya Allah atau pantulan dari sifat jamaliyahnya Allah. Kemudian Nabi mengatakan, kalau saya lapar, beliau sedang puasa, beliau mengatakan, kalau saya lagi puasa, saya lagi lapar, maka yang saya saksikan adalah sifat keagungannya Allah. Di situ saya menyaksikan lemahnya diriku. Saya tidak makan, tidak minum, sebentar saja ternyata sudah loyo, sudah lemas, sudah tidak berdaya. Bicara saja sudah sulit. Lidah ini rasanya keluh, mulut kering, otak jadi error, perasaan tidak enak. Ini baru tidak makan satu hari, tidak minum satu hari. Nah, ketika kita menyaksikan kelemahan kita, itulah kemudian kita beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan tadarru. Karena kita menyaksikan sifat keagungan Allah di balik kelemahan kita, maka kita kemudian beribadah kepada Allah dengan tadarru, menundukkan, merendahkan diri di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah kita berbuka, ya, setelah berbuka ini ya
mulut sudah basah, ya. Suara sudah kembali, pikiran sudah normal, sudah segar. Apa yang kita saksikan? Yang kita saksikan adalah sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian kita bersyukur. Kehidupan seperti itu saja, Pak. Ketika tidak enak, doa kita tidak dikabulkan. Yang kita saksikan adalah sifat qaharnya Allah. Ya. Allah Maha memaksakan kehendak. Kita punya kehendak, teman-teman kita punya kehendak. Ya, keluarga kita punya kehendak, kita bersatu semua. Banyak kita mau begini tapi ternyata tidak jadi. Jangan kecewa, saudaraku yang mulia. Nah, ketika Anda kemudian menyadari bahwa ya, di atas kehendak makhluk ada kehendak Allah, itulah ibadah yang paling agung. Ketika seseorang kemudian menyadari kelemahannya di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayyidina Ali rahimahullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau ditanya, wahai Amirul Mukminin, dengan apa Anda mengenal Tuhan? Dengan apa Anda mengenal Allah? Beliau mengatakan, dengan gagalnya rencana-rencana besar. Dengan gagalnya rencana-rencana besar. Dengan gagalnya yang direncanakan, justru itu kemudian membawa beliau untuk semakin makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, jika ada yang kami inginkan kemudian terjadi, kami bersyukur satu kali. Alhamdulillah satu kali. Tapi jika ada yang kami inginkan kemudian tidak terjadi, kami bersyukur 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Kenapa? Karena gagalnya keinginan-keinginan ini justru semakin mengenalkan kami bahwa kami ini hanya hamba hina. Keinginan kami bisa berhasil jika diikuti atau dituruti oleh Allah, tapi jika Allah tidak berkehendak maka gagallah semua yang kita inginkan. Maka kegagalan ini malah semakin menambah ma'rifatnya beliau. Nah, inilah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari ketika kita lapar, menahan makan, menahan dahaga, kita lemah, kita loyo, maka sadarilah keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan diri. Kita bertadarruk, nanti setelah berbuka puasa kita kembali kuat, kita kembali segar, maka bersyukurlah. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saksikan keindahan Allah. Syukur itu sendiri adalah kita terima yang sedikit lalu kemudian kita menganggapnya banyak. Kemudian kita berikan yang banyak lalu menganggapnya sedikit. Itulah inti orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur ketika dia menerima yang sedikit, dia merasa itu banyak sekali, dan ketika dia memberikan banyak, dia merasa itu sedikit sekali. Jangan dibalik. Kita diberikan banyak merasa sedikit, kita memberikan sedikit merasa banyak. Itulah orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, mudah-mudahan sepatah dua kata yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.